Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube sekalian. Jadi, pada video kali ini saya akan melanjutkan video tutorial sebelumnya yang videonya ada di pojok kanan sebelah atas ini, atau di akhir video nanti saya munculkan videonya. Jadi video sebelumnya sempat terputus ya, karena ada sedikit gangguan. Sehingga pada video kali ini saya akan coba melanjutkan tutorial masih dengan membuat aplikasi penjualan online. Kemudian saya akan menambahkan juga filtering sekalian pada kolom komentar maupun di akun Instagram dan WhatsApp. Jadi mungkin untuk tambahan yang akan saya tambahkan di sini adalah untuk menambahkan filtering berdasarkan tanggal. Karena kita butuh tanggal, saya akan coba menambahkan tanggal di sini ya. Kita bisa menambahkan tanggal dengan menambahkan virtual column ataupun menambahkan pada masing-masing tabelnya. Di sini saya akan menambahkan tutorialnya menggunakan tabel pada kolom, maksudnya menambahkan kolom tanggal pada tabel kita, database kita, bukan virtual ya. Semuanya pada in, out maupun pada database. Tanggal akan saya letakkan di belakang saja deh. Tanggal. Kemudian ini sama. Oke, begini. Tanggal. Nah, di sini adalah yang video terakhir yang kita mau buat adalah merubah angka in 21 ini menjadi harusnya in 1 ya, bukan in 21. Ini kita hapus dulu karena ID-nya tidak ada. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti video sebelumnya, bisa dilanjutkan lagi saat ini. Pada kolom in, oke, biar besar ya. Mungkin kita akan menambahkan kurung kurawal ya di sini. Kita save terlebih dahulu ya. Sama seperti video sebelumnya, kita buat satu perubahan, kita save, kita lihat apa yang terjadi. Sebelumnya kita tambahkan dulu data ini. Kita regenerate structure untuk menambahkan masing-masing tanggal pada masing-masing table. Oke, tanggalnya sudah masuk. Tanggal kita mau ganti dengan date. Date ya. Di sini bisa date, ada date time. Kita gunakan date saja. Date saja, kemudian di volume, initial volume, kita bisa tambahkan rumus now atau di rumus formula. Ingat ya teman-teman ya, kalau di formula itu artinya kita tidak bisa merubahnya lagi. Itu secara otomatis. Kalau di value kita bisa merubah. Jadi saat kita mungkin kemarin
barang itu baru datang, cuman kita lupa mengisikan tanggal, sehingga kita baru mengisi di aplikasi kita pada hari ini. Jadi kita bisa merubah tanggalnya pada hari yang sebelumnya. Jadi kita buatnya di sini aja deh. Kita pakai rumus now seperti ini, cukup seperti ini. Kemudian kita save. Cukup mudah bukan? Now. Bisa juga menggunakan today. Kalau now ini, kalau kita gunakan di tipe kolom tanggal ini, kita menggunakan date time. Saat kita menggunakan rumus now, itu artinya akan memberikan informasi berupa tanggal dan jam saat kita mau save data. Nah, karena kita menggunakan hanya date, saat menggunakan rumus now, yang diambil hanyalah tanggal, bulan, dan tahun saja. Untuk jamnya tidak. Oke, nanti kita akan buat perbedaannya. Pada table .db kita buat now, in juga kita buat berbeda nanti ya. Ini kita buat berbeda. Sehingga tahu nih, apa perbedaan atau apa yang sama, seperti itu. Oke, di in ada tanggal ya. Di sini kita rubah masih date. Kemudian initial value-nya kita ganti dengan today. Oke, today. Berhasil, kita save lagi ya. Dan yang out, kita akan buat perbedaan juga. Kita gunakan date and time. Kemudian rumusnya kita gunakan now. Nah, di sini kita akan perhatikan ya teman-teman ya. Apa sih perbedaannya? Apa sih perbedaannya? Oke. Database yang pertama, kalau kita edit, tanggalnya tidak akan berubah secara otomatis, karena ini akan menyesuaikan tanggal pada saat kita pertama kali add data atau menambahkan data. Sehingga kalau kita mengedit, tanggal ini tidak akan berubah. Beda halnya dengan peletakan rumus itu pada formula. Kalau formula, saat kita edit data, itu akan berubah secara otomatis. Seperti yang in, lihat ini kalau di rumusan in, itu kan menggunakan formula pada database-nya ya, pada Google Spreadsheet. Sehingga kita tidak bisa klik untuk merubah datanya. Sehingga perubahan apapun itu yang dilakukan kemudian bersangkutan dengan rumus yang atau terkorelasi dengan inputan ini in, dia akan otomatis merubah data yang ada pada kolom in ini. Contoh mudahnya seperti ini, harga jual. Di sini harganya 10.000. Jika kita rubah dengan 15.000, dia sudah otomatis berubah. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sini tanggalnya kita pilih juga. 14. Oke, seperti ini. Save. Di sini dia akan setiap ada penambahan data, auto sinkronnya akan aktif. Database, kita lihat aja ya, tanggalnya seperti ini, 9/14/2023. Jika kita menambahkan data baru, tanggalnya 14 bulan 9 2023, sama ya? Sama. Kita di sini coba buat penambahan jus nangka. Harga beli 50.000. Contoh saja ya.
Harga jualnya kita naikkan sebesar 30%, jadinya 65.000. Keuntungan yang kita dapat 20% dari harga jual 13.000. Tanggalnya oke, sudah sesuai ya. Oke, itu. Pada in, oke, rumus yang kita buat sebelumnya sudah berjalan dengan baik ya. In, saat kita menambahkan add data barang, in minus 2. In minus 2. Sebelumnya minus 21, yang ini minus 2. Di sini saya sengaja meletakkan rumusnya pada initial value, sehingga jika kita ingin merubah ID in-nya, bisa kita sesuaikan. Namun seharusnya sini tidak perlu kita buat editable ya. Kita bisa show-nya kita hapus, kita hilangkan saja seperti ini. Yang in kita show-nya kita hilangkan, sama seperti yang di atas show-nya kita hilangkan. Jadi biarkan dia otomatis. Oke, kita akan buat seperti itu ya, biar tidak perlu kita lihat. In dan out-nya juga kita buat sama. ID database jus nangka. Oke, jus nangka. Jumlahnya saya ingin beli 2. Oke. Tanggalnya sama seperti yang ada di tanggal DB tadi. Yang ini ya. Yang di database DB tadi. Kemudian kita save. Sama ya. Kalau di out ini rumusnya sama dengan DB, namun tipe kolomnya pada out berbeda dengan tipenya pada in dan DB. Date, yang ini adalah date time. Kita buktikan apa perbedaannya. Perbedaannya adalah di sini. Tanggalnya kita menggunakan rumusan now, sehingga muncul 14 bulan 9 2023, jamnya jam 5.44 lebih 40 second. Kita buktikan di sini waktu yang maaf, ada kesalahan teknis tadi. Di sini ada 5:44 tadi, awal 44. Jadi sesuai ya. Sesuai. Kita ini ada juga kesalahan nih. Kembalian masih pakai dolar. Kita rubah RP. Selesai. Di sini kita save datanya. Boleh di sini kita menggunakan rumusan seperti itu, boleh saja. Tidak menjadi masalah. Kemudian yang ini kita save. Oke. Yang satu ini kita sudah berhasil menjawab permasalahan di video sebelumnya atau penambahan pada video sebelumnya. Jadi ID-nya sudah bisa kita setting ya. Ini kita tambahkan tanggal lagi. Saya bikin tanggalnya tanggal 13, bukan tanggal 14. Jadi bisa kita setting ya. Kemudian kita rubah semua tanggalnya. Maksudnya kita menambahkan tanggal ya, kita menambahkan tanggalan. Kemudian ini lagi. Ini tanggal 15 besok. Padahal belum tanggal 15 ya. Tapi secara aplikasi kita bisa setting seperti itu. Oh iya, sekalian saya juga ingin memohon maaf ya, jika video kali ini akan berdurasi agak panjang juga. Jadi kita sambil menjelaskan pelan-pelan biar teman-teman yang baru, ini khususnya yang baru ya, teman-teman yang baru menggunakan
app sheet untuk membuat aplikasi yang memudahkan keseharian dalam membuat rekapan penjualan biar bisa gampang juga mengikutinya. Kita buat perlahan. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman, ada satu pertanyaan tadi, bagaimana sih kita untuk merekap atau memfilter data berdasarkan tanggal, rentan tanggal. Jadi, ada dua cara. Pada video kali ini saya akan tunjukkan cara tanpa membuat coding atau membuat alurnya. Namun kita bisa menggunakan fitur yang sudah ada pada app sheet itu sendiri. Oke, database. Kita ingin memfilter tanggal, ini tanggal 14, ini juga 14, yang ini 15, dan yang terakhir 14. Oke. Kita menggunakan bantuan searching seperti ini. Ini sama ya, di HP maupun di PC sama, ada fitur search juga. Kemudian kita filter dari sini. Kita gunakan tanggal. Kita akan memfilter berdasarkan tanggal. Karena pertanyaannya tanggal ya, teman-teman ya. Kita startnya dari tanggal 1 sampai berakhirnya tanggal 14. Di sini ada 4 data, 1, 2, 3, 4. Oke. Seharusnya yang muncul hanya yang tanggalannya pada tanggal 1 sampai tanggal 14 bulan September. Selain dari itu akan difilter ya, akan dihilangkan. Dan oke. Benar ya, tinggal 3. Benar, tinggal 3. Sekarang kita memastikan nih. Oke, sekarang kita buat ini ya, pemilihan apa yang akan kita munculkan pada kolom-kolom ini. Pada kolom-kolom ini. Di sini seperti angka 0, angka 5, ya. Kita buat di UX. Kita buat di UX. Pada DB, oke ini DB ya. Kita buat pada DB. Primary header, benar, nama produk. Jumlah header adalah auto sign pada jumlah. Summary column, oke. Ini saya ingin buat tanggal di sini ya. Di sini tanggal saja, maaf. Di summary column ini adalah jumlah. Saya ingin buat jumlah. Yang second header saya akan buat tanggal saja ya. Bolehlah tanggal. Seperti ini. Oke, muncul ya. Kemudian kita filter lagi nanti. Oke, kita save terlebih dahulu. Atau ini kita berlakukan pada semua. Berarti pada masing-masing UX kita harus rubah dulu nih. Jangan menggunakan jenis table, kita ganti dengan deck. Oke, pada primary header-nya kita buat ID database. Seperti ini. Jus alpukat ya, ID database. Second header kita gunakan tanggal, boleh. Summary column kita ambil jumlah. Ini jumlah yang ditambahkan. Kemudian saya ingin di sini, ini ada view, ada edit, ada delete. Saya ingin dia tidak memunculkan action bar seperti ini. Jadi hanya seperti ini ya, jus alpukat, berapa jumlah yang dimasukkan, tanggal. Seperti itu ya. Oke, kita pelan-pelan saja teman-teman ya.
Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Mungkin video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih terkait aplikasi teman-teman yang belum jalan, silakan langsung aja ya teman-teman ya, tulis di kolom komentar dan informasikan apa permasalahannya. Untuk video berikutnya, saya akan mencoba membuat filter dengan menambahkan satu tabel tambahan. Sekarang kita buatkan rekapan juga nanti. Kita buat satu tabel untuk merekap data penjualan ataupun data barang yang baru masuk. Seperti itu. Kita save. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton video kali ini. Saya doakan teman-teman berhasil membuat aplikasi sesuai yang teman-teman inginkan. Dan sebelum saya tutup video ini, jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe agar membantu channel ini lebih maju ke depannya dan lebih semangat untuk membuat video. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.